Saya Isna Inayati Elma, NIM T20187017 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Mutina, NIM T20187019. Saya sebagai pemateri ketiga. Nama saya Faiz Faiko, NIM T20187031. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya Alisa Kotrunada, NIM T20187034 sebagai pemateri kelima. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian problem solving dan contohnya. Yang pertama yaitu pengertian masalah. Jika siswa menghadapi suatu soal matematika, maka ada beberapa hal yang mungkin terjadi pada siswa, yaitu siswa langsung mengetahui atau mempunyai gambaran tentang penyelesaiannya, tetapi tidak berkeinginan atau berminat untuk menyelesaikan soal itu. Yang kedua, mempunyai gambaran tentang penyelesaiannya dan berkeinginan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, tidak mempunyai gambaran tentang penyelesaiannya akan tetapi berkeinginan untuk menyelesaikan soal itu. Dan yang terakhir, tidak mempunyai gambaran tentang penyelesaiannya dan tidak berkeinginan untuk menyelesaikan soal itu. Nah, apabila siswa berada pada kemungkinan yang ketiga, maka dikatakan bahwa soal itu adalah masalah bagi siswa. Jadi, agar suatu soal yang merupakan masalah bagi siswa diperlukan dua syarat, yaitu yang pertama, siswa tidak mengetahui gambaran tentang jawaban soal itu, dan yang kedua, siswa berkeinginan atau berkemauan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, berdasarkan kedua syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu soal termasuk masalah atau tidak bagi siswa itu bersifat relatif. Artinya, suatu soal merupakan masalah bagi siswa A belum tentu merupakan masalah bagi siswa yang lain yang sekelas dengan siswa A tersebut. Dari pengertian di atas, terlihat bahwa masalah memang sangat bergantung kepada individu tertentu dan waktu tertentu. Artinya, suatu kesenjangan merupakan suatu masalah bagi seseorang, akan tetapi bukan merupakan masalah bagi orang lain. Mengenai masalah itu sendiri, Polya mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, problem to find, dan yang kedua, problem to prove, yang artinya sebagai berikut. Yang pertama, soal mencari atau problem to find, yaitu mencari, menentukan, atau mendapatkan nilai atau objek tertentu yang tidak diketahui dalam soal dan memenuhi kondisi atau syarat yang sesuai dengan soal. Artinya yaitu objek yang dinyatakan atau dicari, syarat-syarat yang memenuhi soal, dan data atau informasi yang diberikan merupakan bagian penting atau pokok dari sebuah soal mencari dan harus dipahami serta dikenali dengan baik pada saat awal memecahkan masalah. Yang kedua yaitu soal membuktikan atau problem to prove, yaitu prosedur untuk menentukan apakah suatu pernyataan itu benar atau tidak benar. Soal membuktikan terdiri atas bagian hipotesis dan kesimpulan. Pembuktian dilakukan dengan membuat atau proses pernyataan yang logis dari hipotesis menuju kesimpulan. Sedangkan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tidak benar cukup diberikan contoh penyangkalnya saja sehingga pernyataan tersebut tidak benar. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian metode problem solving. Secara bahasa, problem solving berasal dari dua kata yaitu problem dan solve. Dalam bahasa, problem yaitu a thing that is difficult to deal with or understand. Suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya. Bisa juga diartikan a question to be answered or solved, pernyataan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sedangkan solve dapat diartikan to find an answer to problem, mencari jawaban suatu masalah. Sedangkan secara terminologi, problem solving seperti yang diartikan Syaiful Bahri Jamarah
dan Aswan Zain adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Dan yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah dalam matematika. Pemecahan masalah tidak terlepas dari pengetahuan seseorang akan substansi masalah. Misalnya, bagaimana pemahaman terhadap inti masalah, prosedur atau langkah apa yang akan digunakan, dan aturan atau rumus mana yang tepat untuk digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, dari pengertian di atas terlihat bahwa dalam pemecahan masalah dibutuhkan prosedur yang mengacu pada keterampilan mengurutkan langkah-langkah yang dikenal dengan prosedur pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu contoh pemecahan masalah matematika dengan model Polya. Kami memilih langkah Polya sebagai acuan dalam pembelajaran matematika karena dari beberapa guru atau siswa sudah terbiasa menggunakan prosedur yang mirip dengan prosedur Polya. Dengan langkah-langkah pemecahan masalah oleh Polya ini, diharapkan peserta didik dapat lebih runtut dan terstruktur dalam memecahkan masalah matematika. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, pada tahap ini, masalah harus diyakini benar dengan cara dibaca berulang-ulang kali dan dapat dinyatakan sendiri beberapa hal seperti apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, bagaimana hubungan antara yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu membuat rencana pemecahan masalah, yaitu dengan mencari hubungan antara informasi yang diberikan dengan yang tidak diketahui dan memungkinkan untuk dihitung variabel yang tidak diketahui, dan akan sangat berguna untuk membuat pertanyaan bagaimana hal yang diketahui akan saling dihubungkan untuk mendapatkan hal yang tidak diketahui. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Nah, dalam melaksanakan rencana yang tertuang pada langkah kedua, maka harus diperiksa tiap langkah dalam rencana dan menuliskannya secara detail untuk memastikan bahwa tiap langkah itu sudah benar dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu memeriksa kembali jawaban. Nah, pada langkah ini setiap jawaban ditinjau kembali apakah sudah diyakini kebenarannya, dan ditinjau ulang apakah solusi yang digunakan dievaluasi terhadap kelemahan-kelemahannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Jadi saya akan memberikan sebuah ilustrasi pemecahan masalah model Polya. Dapat dilihat pada masalah di mana ada contoh soal yaitu 2 tahun yang lalu seorang laki-laki umurnya 6 kali umur anaknya. 18 tahun yang akan datang umurnya akan menjadi 2 kali umur anaknya. Berapakah umur mereka sekarang? Adapun penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah Polya yang akan disajikan pada tabel 1. Jadi setelah ini saya akan menyajikan tabel tentang penyelesaian masalah tersebut dengan langkah Polya. Kemudian beralih dari tabel 1, ada indikator yang dapat diketahui oleh guru pada saat peserta didik mengerjakan pembacahan masalah matematika yang dapat dilihat pada tabel 2. Berikut tabel 1. Pada tabel bisa kita lihat ada 4 kolom. Yang pertama yaitu menyatakan langkah, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga kegiatan siswa, dan yang keempat yaitu yang ditulis oleh siswa. Langsung kita masuk ke langkah yang pertama dengan pemecahan masalah, yaitu berupa memahami masalah. Kegiatan siswa itu adalah siswa menuliskan syarat cukup
siswa menuliskan syarat perlu. Dan kemudian yang diketahui, jadi pertama siswa menulis 2 tahun yang lalu umur seorang ayah adalah 6 kali umur anaknya. Kemudian 18 tahun lagi umurnya 2 kali umur anaknya. Yang ditanyakan berapa umur ayah dan anaknya sekarang. Masuk ke langkah kedua, yaitu membuat rencana pemecahan masalah yang akan dikerjakan oleh siswa, yaitu siswa menuliskan rencana penyelesaiannya. Jadi misalkan saat ini umur ayah itu kita simbolkan dengan X tahun dan umur anaknya Y tahun. Kemudian dicari hubungan antara umur ayah dan anak 2 tahun yang lalu dan 18 tahun yang akan datang untuk dapat menemukan nilai X dan Y tadi. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah, di mana siswa menyelesaikan masalah berdasarkan rencana yang telah dibuat. Yang tadi misalkan kita tulis dengan berupa simbol. Jadi saat ini umur ayah itu X tahun dan umur anaknya itu Y tahun. Maka diperoleh 2 tahun yang lalu umur ayah kita tulis yaitu X min 2 tahun. Dan umur anaknya kita tulis Y min 2. Karena kita ngitungnya 2 tahun yang lalu, maka dikurangi. Sehingga terdapat hubungan. Jadi kita misalkan ruas kiri atau sebelah kiri itu umur ayah dan yang sebelah kanan atau ruas kanan itu umur anak. Dimana umur ayah buka kurung X min 2 tutup kurung sama dengan 6 buka kurung Y min 2 tutup kurung. Kemudian karena ini tahun tidak usah ditulis dulu tahunnya, langsung kita masukkan tutup kurungnya yang X min 2 atau umur ayahnya kita hilangkan, sama dengan kannya tetap 6 buka kurung Y min 2 tutup kurung. Nah, ruas sebelah kiri itu tetap karena tidak ada yang bisa dihitung kembali. Nah, yang sebelah kanan ini didistributifkan. Jadi 6 dikalikan Y yaitu 6Y, kemudian 6 dikalikan min 2 hasilnya min 12. Kemudian negatif 2 atau minus 2 ini kita pindah ruaskan atau sama-sama ruas kiri dan ruas kanan ditambah 2 sehingga diperoleh X sama dengan 6Y min 10. Min 10 ini dari mana? Dari min 12 ditambah 2 sehingga menghasilkan min 10. Nah, yang sebelah kiri atau ruas kiri kenapa tinggal X doang? Karena tadi yang sudah saya bilang, yaitu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dijumlahkan 2 sehingga X min 2 ditambah 2 menghasilkan X saja. Langkah selanjutnya yaitu 18 tahun lagi umur ayah berapa? Kita bisa menyimbolkan X ditambah 18. Karena mengapa umur ayah tadi adalah X? Karena 18 tahun lagi maka ditambah dengan 18 dan umur anak yaitu Y ditambah 18 karena juga merupakan 18 tahun kemudian, sehingga hubungannya ini apa? Ya, umur ayah sama dengan umur anak. Dari pernyataan soal yang diketahui, 18 tahun lagi umur ayah akan sama dengan 2 kali umur anak. Sehingga hubungannya dapat kita tuliskan X ditambah 18 sama dengan 2 buka kurung Y ditambah 18. Nah, karena sebelah atau ruas kanan ini bisa kita didistribusikan, maka kita hasilkan X ditambah 18 sama dengan 2 dikalikan Y menghasilkan 2Y, kemudian ditambah 2 dikalikan 18 menghasilkan 36, sehingga diperoleh persamaan kedua, yang dimana tadi persamaan 1 kita sudah mendapat X sama dengan 6Y dikurangi 10.
Kemudian persamaan pertama yang satu tadi disubstitusikan ke persamaan yang kedua, di mana sudah kita peroleh X adalah 6Y dikurangi 10. Kemudian langsung kita ganti, masukkan atau disubstitusi ke persamaan kedua, sehingga X-nya digantikan 6Y dikurangi 10 ditambah 18-nya tetap sama dengan 2Y ditambah 36-nya juga tetap. Kemudian kita hitung ya, 6Y sebelah kanan untuk variabel Y hanya 1, sehingga tetap ditulis 6Y. Kemudian negatif 10 ditambah 18 menghasilkan angka 8. Kemudian ruas kanan tetap 2Y ditambah 36, sehingga kita samakan variabelnya. Yang 2Y kita pindahkan ke sebelah kiri, dan yang konstanta kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh 4Y sama dengan 28. Kemudian diperoleh yaitu Y sama dengan 7. Dari mana 28 dibagi 4? Itu hasil yang kita peroleh, atau bisa menjadi persamaan ketiga. Substitusikan ke persamaan 1, di mana X sama dengan 6Y negatif 10. Kemudian Y tersebut digantikan dengan nilai 7. Berarti kita dapat 6 dikalikan 7 hasilnya 42 dikurangi 10. 42 dikurang 10 hasilnya sama dengan 32. Sehingga kita dapatkan umur ayah, yaitu X tadi, berumur 32 tahun, dan umur anak sama dengan Y, yaitu 7 tahun. Langkah yang keempat yaitu memeriksa kembali jawaban. Jadi di sini siswa memeriksa kembali jawabannya dia. Dimana saat ini umur ayah kita sudah ketahui umurnya yaitu 32 tahun dan umur anak 7 tahun. Maka 2 tahun yang lalu umur ayah ini berapa? Kita masukin 32 dikurangin 2 sama dengan 30 tahun. Kemudian umur anaknya sama, 7 dikurangin 2 karena 2 tahun yang lalu kita peroleh umur anak yaitu 5 tahun. Sehingga umur ayah 2 tahun yang lalu 6 kali umur anaknya. Nah, dari sini setelah kita periksa kembali bahwa perhitungan kita adalah benar, karena 6 dikalikan 5 benar umur ayah 30 tahun. Kemudian yang kedua yaitu 18 tahun lagi umur ayah berapa? 32 ditambah 18, kita peroleh 50 tahun. Dan umur anak yaitu 7 ditambah 18, kita peroleh 25 tahun. Sehingga umur ayah 18 tahun lagi 2 kali umur ayah. Benar, karena kenapa? Ya, umur anak 25, 2 tahun dikalikan 2 hasilnya 50. Jadi apa? Saat sekarang umur anak laki-laki itu yaitu 32 tahun dan umur anaknya yaitu 7 tahun. Saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yakni tentang indikator pemecahan masalah matematika. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah matematika ada 4. Yang pertama, memahami masalah. Adapun poin-poin dalam memahami masalah ada 6. Yang pertama, cara peserta didik dalam menerima informasi yang ada pada soal, baik secara fisik maupun yang terjadi dalam proses berpikirnya. Adapun indikatornya yakni, peserta didik dapat menentukan syarat cukup, meliputi hal-hal yang diketahui, dan syarat perlu, meliputi hal-hal yang ditanyakan. Adapun poin kedua masih dalam memahami masalah, yakni cara peserta didik dalam memilih atau memilah informasi menjadi informasi yang penting dan tidak penting. Dan yang ketiga, cara peserta didik dalam mengetahui kaitan antar informasi yang ada. Yang keempat, cara peserta didik dalam menemukan informasi terpenting yang akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, cara peserta didik dalam menyimpan informasi penting yang telah didapatkan. Dan poin yang terakhir, yakni poin keenam, yakni cara peserta didik dalam menceritakan kembali informasi yang telah didapatkan. Adapun indikatornya, peserta didik dapat menceritakan kembali soal atau masalah dengan bahasanya sendiri. Langkah selanjutnya yakni membuat rencana pemecahan masalah.
Adapun poin-poin dalam membuat rencana pemecahan masalah ada 3. Yang pertama, cara peserta didik dalam merencanakan pemecahan masalah. Yang kedua, cara peserta didik dalam menganalisis kecukupan data untuk menyelesaikan soal. Cara yang ketiga, atau poin yang ketiga, cara peserta didik dalam memeriksa apakah semua informasi penting telah digunakan. Adapun indikatornya, rencana pemecahan masalah peserta didik dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. Langkah yang ketiga, yakni melaksanakan rencana pemecahan masalah. Adapun poin-poin dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah ada 3. Poin yang pertama, cara peserta didik dalam membuat langkah-langkah penyelesaian masalah secara benar. Adapun indikatornya, peserta didik menggunakan langkah-langkah secara benar. Poin yang kedua, cara peserta didik dalam memeriksa setiap langkah penyelesaian. Dan poin yang ketiga, cara peserta didik dalam memeriksa apakah setiap data sudah digunakan dan apakah setiap masalah sudah terjawab. Adapun indikatornya, peserta didik terampil dalam algoritma dan ketepatan menjawab soal. Langkah terakhir, langkah keempat, yakni memeriksa kembali jawaban. Adapun poin-poin dalam memeriksa kembali jawaban ada 2. Yang pertama, cara peserta didik untuk memanggil kembali informasi penting agar dapat digunakan untuk merencanakan penyelesaian dengan cara berbeda. Yang kedua, cara peserta didik dalam menggunakan informasi untuk mengerjakan kembali soal dengan cara yang berbeda. Adapun indikatornya, peserta didik melakukan pemeriksaan hasil jawaban soal terhadap soal. Selanjutnya, penerapan metode problem solving pada materi persamaan linier 2 variabel. Pada tahap penerapan ini meliputi 3 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan, yakni mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu, mengabsen kehadiran siswa dan menyebutkan nama siswa satu persatu. Selanjutnya, guru mulai pembelajaran dengan memberi motivasi melalui tanya jawab yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap inti, pada tahap kedua, guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggotakan 2-3 siswa. Kemudian membagikan lembar kerja siswa yang berisikan masalah kepada siswa yang akan diselesaikan secara berkelompok. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator, yakni guru memfasilitasi media pembelajaran yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, setelah pengerjaan tugas selesai, guru meminta kelompok siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Kelompok yang mendapat giliran sesuai undian maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, untuk kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok penyaji, kemudian mengkonstruksi gagasan-gagasan dari siswa yang lainnya untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang disepakati dan benar. Pada tahap terakhir, yakni tahap penutup, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri. Guru memberikan tugas individual untuk siswa dikerjakan di rumah. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Soal sistem persamaan linear 2 variabel. Persamaan linear 2 variabel adalah persamaan linear yang memiliki 2 variabel dengan pangkat masing-masing variabel adalah 1. Bentuk umumnya seperti berikut. A1x ditambah B1y sama dengan C1. A2x ditambah B2y sama dengan C2. Sistem persamaan 2 variabel dapat diselesaikan dengan berbagai cara, diantaranya dengan menggunakan metode substitusi, metode eliminasi, metode grafik, dan metode determinan. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang metode substitusi langsung pada contoh soal. Diketahui A, B, C, D suatu persegi panjang. Misalkan lebarnya adalah X cm dan panjangnya Y cm.
Jika panjang ditambah lebarnya sama dengan 12 cm dan 2 kali lebar ditambah 3 kali panjang sama dengan 30 cm, berapakah panjang dan lebar persegi tersebut? Jadi untuk menjawab soal itu kita bisa menggunakan 4 langkah. Langkah pertama, kita menuliskan data yang sudah diketahui, seperti X sama dengan lebar persegi panjang dan Y sama dengan panjang persegi panjang. Kemudian langkah kedua, yaitu kita memilih strategi dan membuat rencana penyelesaian. X ditambah Y sama dengan 12, persamaan pertama. 2X plus 3Y sama dengan 31, persamaan kedua. Kemudian lanjut pada langkah ketiga, yaitu memproses data. Kita bisa menggunakan persamaan pertama diubah menjadi X sama dengan 12 dikurangi Y, sehingga persamaan kedua menjadi 2 dikali 12 dikurangi Y ditambah 3Y sama dengan 31, 24 dikurangi 2Y ditambah 3Y sama dengan 31, 24 ditambah Y sama dengan 31, Y sama dengan 31 dikurangi 24, akhirnya ketemu Y sama dengan 7. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu X sama dengan 12 dikurangi Y. X sama dengan 12 dikurangi 7, X sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari masalah tersebut adalah persegi panjang A, B, C, D memiliki panjang 5 cm dan lebar 7 cm. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan 7. Kemudian kita lanjut pada langkah terakhir, yaitu langkah keempat. Kita membuktikan kebenaran jawaban yang diperoleh dengan cara X ditambah Y sama dengan 12. Maka kita buktikan X tadi ketemu 5 ditambah Y-nya 7, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian X ditambah 3Y sama dengan 31, 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 31. Jadi terbukti persamaan tersebut memenuhi kedua persamaan. Selanjutnya kita menyelesaikan soal materi barisan aritmatika. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi dan baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi dan seterusnya bertambah 2 buah kursi. Banyaknya kursi pada baris 10 adalah, jadi untuk menyelesaikan soal itu kita tulis apa yang kita ketahui, yaitu baris paling depan 12 kursi, baris kedua itu 14 kursi dan baris ketiga 16 kursi dan seterusnya bertambah 2 kursi. Kemudian yang ditanya yaitu banyaknya kursi pada baris ke-10. Untuk menjawabnya kita cari rumusnya dulu. Jadi rumusnya di situ ditulis langsung 2n plus 10. Jadi itu awalnya dari UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Nah, A-nya udah kita ketahui yaitu 12 dari suku awal. Kemudian ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Bedanya kita ketahui 2 karena seterusnya itu bertambah 2. Jadi 12 ditambah N dikurangi 1 dikali 2. 12 ditambah 2N dikurangi 2. Jadi ketemu rumus 2N ditambah 10. Kemudian kita masukkan 2N, 2 dikali 10 ditambah 10. Jadi 20 ditambah 10 sama dengan 30. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah 32. Selanjutnya yaitu soal materi kelipatan persekutuan terkecil. Langsung pada soal. Pak Aris melaksanakan ronda setiap 6 hari sekali, sedangkan Pak Agus melaksanakan ronda setiap 8 hari sekali. Dan mulai sejak tanggal 1 Januari, mereka ronda bersama-sama. Pada tanggal berapakah mereka akan melaksanakan ronda bersama-sama lagi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita cari tahu apa yang diketahui, yaitu Pak Aris ronda setiap 6 hari sekali dan Pak
Pak Agus ronda setiap 8 hari sekali. Yang ditanya, kapan mereka ronda bersama-sama lagi? Untuk menjawabnya, kita cari dulu kelipatan 6 dan 8. Jadi kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 8 itu ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui kelipatan persekutuan antara 6 dan 8, yaitu 24. Jadi mereka bisa ronda bersama-sama pada tanggal 25 Januari 2008. Kenapa kok 25? Karena tanggal 1-nya mereka udah ronda bersama-sama. Jadi tanggal 1 ditambah 24. Ketemunya tanggal 25 Januari 2008. Di sini saya akan menjelaskan materi mekanisme problem solving. Langkah-langkah yang digunakan dalam meningkatkan keterampilan problem solving mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Polya, yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama, memahami masalah atau understanding problems. Memahami masalah dapat dilakukan dengan membaca dengan seksama masalah yang diberikan. Selanjutnya, menentukan kata kunci atau informasi maupun elemen masalah yang harus dicari solusi penyelesaiannya. Yang kedua, menyusun dan mengembangkan solusi penyelesaian masalah atau developing plan C. Menyusun dan mengembangkan solusi penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan ulang permasalahan dalam bentuk gambar atau grafik, atau dapat juga disusun dalam bentuk peta masalah. Selanjutnya, menentukan pertanyaan apa yang timbul dari permasalahan tersebut. Kemudian, tentukan konsep atau formula atau ide yang terkait dan bersesuaian dengan masalah tersebut dan dapat dijadikan sebagai kemungkinan solusi pemecahan masalah. Yang ketiga, menggunakan solusi penyelesaian masalah atau carrying out the plan. Pada langkah ini, kemungkinan solusi pemecahan masalah yang telah disusun sebelumnya dipilih sesuai dengan pernyataan yang timbul dari masalah tersebut. Pemilihan solusi dilakukan dengan mengeliminasi kemungkinan solusi yang tidak memiliki informasi yang lengkap dan tidak berelasi secara langsung terhadap pertanyaan yang ingin dijawab. Pada tahap ini, kecermatan dan verifikasi data sangat diperlukan agar kemungkinan solusi pemecahan masalah yang dipilih dan digunakan tepat sasaran, serta dapat memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah memeriksa kembali solusi penyelesaian yang telah digunakan atau looking back. Pada tahap ini, kita melakukan recheck untuk memastikan bahwa solusi yang kita gunakan memang solusi yang valid dan sesuai dengan pertanyaan yang muncul dari masalah tersebut. Langkah-langkah di atas dapat digunakan dalam meningkatkan keterampilan problem solving pada berbagai bidang keilmuan. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang strategi problem solving. Tujuan metode pembelajaran problem solving itu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berpikir dalam mencari sebab, akibat, dan tujuan suatu masalah. Metode ini melatih murid dalam cara mendekati dan cara mengambil langkah-langkah apabila akan memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua yaitu memberikan murid pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Metode ini memberikan dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana cara memecahkan masalah, dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi permasalahan lainnya di dalam masyarakat. Oke, jadi problem solving melatih siswa untuk mencari informasi, melatih siswa berpikir kritis, sehingga dengan menerapkan metode ini, siswa menjadi lebih dapat mengerti bagaimana cara memecahkan masalah yang akan dihadapi pada kehidupan nyata atau di luar lingkungan sekolah. Untuk mendukung strategi belajar mengajar menggunakan metode problem solving, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan. Materi pembelajaran tidak terbatas hanya pada buku teks di sekolah, tetapi juga diambil dari sumber-sumber lingkungan seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat atau dalam lingkungan sekolah.
Tujuannya agar memudahkan siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan sebenarnya, dan siswa memperoleh pengalaman tentang penyelesaian masalah sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan nyata. Langkah-langkah metode pembelajaran problem solving. Di sini ada langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh beberapa orang. Yang pertama, oleh Polya. Polya menjabarkan langkah-langkah pemecahan masalah. Ada 4, yaitu understand the problems, make a plan, carry out our plan, look back at the complete solution. Yang kedua ada Hayes. Hayes menyatakan langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu identifying the problems, mengidentifikasi masalah. Setelah itu representasi of the problems atau representasi masalah, planning the solution, merencanakan masalah, execute the plan, merealisasikan rencana, evaluate the plan, mengevaluasi rencana, serta yang terakhir adalah evaluate the solution. Yang ketiga ada Rus Effendi. Rus Effendi memberikan 5 langkah pemecahan masalah, yaitu merumuskan permasalahan dengan jelas, menyatakan kembali persoalannya dalam bentuk yang dapat diselesaikan, menyusun hipotesis sementara dan strategi pemecahannya, melaksanakan prosedur pemecahan, setelah itu melakukan evaluasi terhadap penyelesaian. Yang keempat ada Karstensteiner, memberikan 4 langkah pemecahan masalah, yaitu analisis kesulitan dan pembatasan kekeliling, perkiraan pemecahan, pengujian gaya pemecahan, serta usaha penetapan berulang. Yang kelima ada Whiting dan Williams, mengemukakan langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu merumuskan permasalahannya, pengelolaan dan penyelesaian, setelah itu mengevaluasi penyelesaian. Yang keenam ada Egan dan Quekchak, memberikan 5 langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah, merumuskan masalah, pemilihan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi hasil. Dan yang terakhir ada John Dewey, memberikan 6 langkah dalam pemecahan masalah, yaitu merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian hipotesis, dan yang terakhir merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Strategi problem solving di sini ada 11. Yang pertama ada strategi act it out. Strategi ini dapat membantu siswa dalam proses visualisasi masalah yang tercakup dalam soal yang dihadapi. Yang kedua ada membuat gambar atau diagram. Strategi ini dapat membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah, sehingga hubungan antar komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat dengan lebih jelas. Yang ketiga ada menemukan pola. Pencarian pola yang pada awalnya hanya dilakukan secara pasif melalui clue yang diberikan guru. Pada suatu saat keterampilan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang keempat ada membuat tabel. Mengorganisasi data ke dalam sebuah tabel dapat membantu kita dalam mengungkapkan suatu pola tertentu serta dalam mengidentifikasi informasi yang tidak lengkap. Yang kelima ada memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Strategi ini biasanya digunakan bersamaan dengan strategi pola dan menggambar tabel. Yang keenam ada tebak dan periksa atau guess and check. Strategi menebak yang dimaksud di sini adalah menebak yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Selain itu, untuk dapat melakukan tebakan dengan baik, seseorang perlu memiliki pengalaman yang cukup yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketujuh ada strategi kerja mundur.
suatu masalah kadang-kadang dalam suatu cara, sehingga yang diketahui itu sebenarnya merupakan hasil dari proses tertentu, sedangkan komponen yang ditanyakan merupakan komponen yang seharusnya muncul lebih awal. Penyelesaian masalah seperti ini biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi mundur. Yang ke-8 ada menentukan yang diketahui, yang ditanyakan, dan informasi yang diperlukan. Yang ke-9 ada menggunakan kalimat terbuka. Yang ke-10 menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Dan yang terakhir adalah mengubah sudut pandang. Strategi ini seringkali digunakan setelah kita gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lainnya. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.